Baik, 9,7 di Global FM Lombok. Masih bersama Universitas Terbuka. Nah, kita cari tahu ya lebih lengkap lagi seperti apa Universitas Terbuka ini, kawan global. Apalagi untuk Anda yang belum menentukan pilihan ya, melanjutkan studinya kemana. Kita tanya langsung aja deh kepada Direktur Utama Universitas Terbuka Mataram. Oke, Pak Sudarwo ya. Baik, Mas. Bagaimana nih Universitas Terbuka itu seperti apa sih sebenarnya? Kenapa harus dipilih oleh calon mahasiswa baru? Kenapa harus memilih Universitas Terbuka? Apa sih kelebihan Universitas Terbuka? Baik, terima kasih Mas Raffi. Ya, UT adalah jelas perguruan tinggi negeri yang ke-45, Mas. Artinya UT adalah memang didirikan oleh pemerintah pada tahun 1984 dengan Kepresnya nomor 41 waktu itu diberikan oleh Presiden Soeharto. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh warga bangsa Indonesia yang karena sesuatu dan lain hal, misalnya karena jarak, karena waktu, karena ekonomi. Kenapa? Karena memang UT memberikan kesempatan pada mereka yang karena waktu dia bekerja, kan bisa kuliah di UT tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Dan pada saat ini kami juga ada mahasiswa kami yang memang kita ajak untuk membuktikan bahwa yang bekerja pun itu bisa. Nah, ini testimoninya adalah mahasiswa kami ada saya ajak di sini kan. Yang kedua, karena faktor ekonomi. Karena UT adalah relatif murah dengan biaya 1.300.000 sudah satu semester termasuk buku. Kalau sarjana, misalnya ilmu hukum, itu hanya 10.500.000 sudah sarjana. Kan murah. Kemudian karena jarak. Bagi saudara kita yang ada di kepulauan jauh non jauh di sana, itu bisa belajar di UT tanpa harus meninggalkan pekerjaan, tanpa harus meninggalkan keluarganya kalau dia udah berkeluarga. Jadi itu yang ditujukan oleh pemerintah. Dan kemudian bagi mereka yang karena tidak bisa mendaftar di perguruan tinggi tatap muka konvensional, ya UT lah yang bisa menampung mereka. Karena tanpa melihat usia ijazah, kemudian usia yang bersangkutan dan lain sebagainya, jadi dia bisa masuk ke UT. Intinya itu, Mas. Dan sistem belajarnya terbuka dan jarak jauh. Itu. Baik, itu udah. Jadi ini juga nggak hanya di Pulau Jawa saja ya. Kami punya 39 kantor plus satu layanan luar negeri. Mahasiswa kami ada di Korea. Ini barusan saya juga chattingan dengan mahasiswa kami yang ada di Korea. Wow, ya, jadi seluruh ya. Provinsi itu ada. Seluruh provinsi di Indonesia. Iya, ada UT di sana. Oke. Nah, itu dia kawan global ya. Tapi calon mahasiswa juga ingin tahu nih, Pak Sudarwo. Ini kan seluruh Indonesia ada nih. Iya. Untuk standar pendidikannya sendiri, apakah di masing-masing provinsi itu sama atau seperti apa nih? Apakah di Jakarta seperti apa, di NTB seperti apa? Kan itu menjadi salah satu pertimbangan juga gitu kan. Betul. Karena seringkali calon mahasiswa, wah kalau di pulau ini lebih keren nih, semakin ke barat katanya pendidikan itu semakin fasilitasnya semakin mendukung gitu katanya. Kalau di UT sendiri seperti apa? Ya, UT adalah dari ujung Sorong sampai dengan ujung barat Aceh, semua adalah sama layanannya, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jadi kita tidak pernah membedakan, oh ini orang Indonesia Timur, ini Indonesia Barat, enggak. Semuanya sama layanannya. Hanya kecepatan akses barangkali karena di timur agak susah sinyalnya, tetapi secara lain secara umum kita sama, baik itu ujian, bahan ajar semuanya sama. Jadi kalau kita ujian di Jakarta pukul 7 pagi, berarti di bagian tengah pukul 8, bagian timur pukul 9, terus selalu begitu. Jadi tidak ada perbedaannya. Termasuk bahan ajar yang kita kirimkan juga sama. Baik, jadi nggak ada perbedaan. Nggak ada, semuanya sama, betul. Ya. Tapi kalau direktur utama ngomong kayak gitu kan mungkin berapa sih gitu kan. Kita tanya deh. Tanya kepada Mas yang bersangkutan, silakan. Silakan Bapak nih, seperti apa? Apakah benar seperti yang diungkapkan Bapak Sudarwo ini selaku direktur utama? Apakah benar sih fasilitas seperti itu? Iya, benar. UT luar biasa sekali. Sebenarnya saya tertarik dengan UT itu karena negeri ya. Negeri. Kemudian ternyata memang benar-benar jarak jauh gitu. Jarak jauh dan memang memfasilitasi untuk kita-kita yang bekerja dari pagi sampai malam ya Pak. Terus saya pikir ini juga sih Mas,
semakin ke depan ini kan kadang-kadang kalau kita mencari kerja, pengalaman kerja tuh kadang dihitung loh Pak. Oke, ya Mas Raffi, pengalaman kerja dihitung. Benar. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lulus SMA kepingin pengalaman kerja, pingin kerja, tetapi tetap bisa punya sarjana kayak gitu, itu saya rasa ini memang kesempatan yang bagus sekali. Apalagi biaya pendidikannya memang sangat terjangkau, begitu. Baik, itu dia kawan global ya. Berarti sambil nyambi dapat dua keuntungan. Keuntungan. Ada pengalaman, nanti juga dapat ijazahnya gitu. Iya, betul sekali. Ilmunya dapat. Pengakuannya juga dapat. Bener itu, penting itu. Pengakuan tuh penting sekali sekarang ya. Orang banyak skill tapi nggak ada pengakuan. Mau gimana gitu kan? Banyak yang kayak gitu sekarang. Jadi banyak sebenarnya Mas ya, mohon maaf nih Mas Raffi, Pak Darwo ya. Banyak orang yang ngerti hukum. Kita tinggal comot dari internet terus kita bikin status seperti itu. Banyak yang ngerti. Tetapi apakah memang kalau memang kita bisa memiliki ilmu yang memang satu modul, satu paket, kenapa enggak? Dan bonusnya adalah kita juga punya gelarnya itu. Kenapa enggak gitu kan? Gelarnya itu sebagai pengakuan. Enggak ada pengakuan ya percuma juga. Benar, gitu kan? Ya kan cuma ngomong doang gitu kan. Zaman sekarang kalau nggak ada bukti itu nggak bisa dipakai gitu. Betul. Ngomong doang gitu. Betul. Hoax, gitu ya. Benar. Meskipun kita ngomong fakta hoax gitu. Iya, nggak percaya orang. Kalau nggak ada bukti emang kayak gitu. Baik, itu dia kawan global, bukan hanya dari direktur utamanya tapi mahasiswa juga langsung ada di sini, bisa tanya langsung ya seperti apa, dan tentunya untuk Anda juga bisa berkunjung juga ya ke sana, mencari tahu seperti apa. Mau berkunjung silakan, mau webnya UT silakan. Bisa langsung kunjungi webnya juga, dan kawan global nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi seperti apa, karena sekarang sudah berbeda ya pembelajarannya. Bukan hanya tatap muka ya. Karena pandemi ini merubah segalanya kayaknya ya. Kalau UT dari dulu memang sudah begitu, dari Mas. dulu sudah begitu ya. Tahun 80 diciptakan memang dari itu. Sudah bisa secara jarak jauh seperti itu ya. Sudah bisa deh. Nanti kita cari tahu lebih jauh lagi seperti apa dari dua orang narasumber kita pagi hari ini. Kalau Anda bisa tanya langsung juga di line handphone kita 087 865 11 035. Kami akan kembali saat lagi.